Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gua Bung Sayuti, masih ngomongin banyak hal. Kembali lagi di konten side job atau kerja sampingan. Gua akan banyak membahas tentang pekerjaan-pekerjaan sampingan yang pastinya mudah dan modalnya nggak terlalu besar. Eh, Terus ikutin podcast ini. Hari ini gue mau ngebahas tentang menjadi MC atau pembawa acara. Kalau kamu sering diminta ya oleh teman, saudara atau tetangga untuk menjadi pembawa acara, baik di arisan, tunangan, pernikahan, panggung hiburan maupun pesta ulang tahun keluarga lah. Mungkin menjadikan pembawa acara atau MC sebagai bisnis sampingan Anda cukup relevan ya. Mungkin gue mulai dari pengertian dulu ya. Master of Ceremony atau MC atau pembawa acara merupakan profesi yang hanya memberikan pengalaman menyenangkan dalam setiap acara atau mengatur acara lah, poinnya seperti itu. Selain menyenangkan, yang perlu diperhatikan adalah penghasilan lah ya, penghasilan dari berprofesi sebagai MC itu ya lumayan besar lah. Bahkan banyak MC pernikahan tuh ya memiliki jadwal yang padat sekali hingga harus kalau mau memakai jasanya itu harus 1 bulan atau 2 bulan sebelum acara. Kalau kita mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, MC atau lebih dikenal tuh di Indonesia itu dalam kamus lah ya, Kamus Bahasa Indonesia itu adalah pewara yang memiliki arti pembawa acara dalam suatu upacara dan pertemuan dan sebagainya lah, seperti itu. Jadi dia yang mengatur jalannya jalannya acara tersebut. Nah, kita kembali ke prospek lah ya, prospek dari profesi ini. Kalau kita melihat prospek pekerjaan sebagai MC ya, pertama itu tingginya permintaan, karena kalau kita lihatlah acara-acara seperti pernikahan, seminar, konferensi, bahkan pesta-pesta corporate lah itu semakin meningkat lah ya. Ini juga menciptakan permintaan yang terus menerus untuk MC yang punya bakat lah gitu. Terus yang kedua, prospek yang kedua adalah jangkauan industri yang luas. Jadi kalau seorang MC itu bisa masuk banyak industri lah, baik hiburan, pernikahan, bisnis, hingga acara-acara sosial lah, sehingga memberikan fleksibilitas lah bagi kita untuk menentukan, gua tuh lebih cocok jadi MC hiburan, MC pernikahan, tunangan atau sebagainya. Nah, prospek pekerjaan ini juga memberikan pengalaman yang beragam lah. Kalau kita sering membawakan acara, kita bisa mengumpulkan banyak pengalaman, banyak networking, sehingga kita tuh banyak yang dikenal seperti itu. Nah, kalau prospek prospek yang paling utama lah yaitu potensi penghasilan lah. Kalau kita semakin terkenal itu semakin mahal biaya jasa yang kita bisa tawarkan kepada para klien kita, seperti itu. Nah, tadi udah bicara tentang prospek lah ya. Kita kemudian mau bicara tentang apa sih yang diperlukan atau kualifikasi yang diperlukan. Yang pasti adalah kemampuan berbicara. Nah, seorang MC ya emang dituntut untuk kemampuan berbicara yang jelas gitu ya. Jelas, misalnya A itu ya terdengar A, kemudian pasti dan menarik. Nah,
untuk mempertahankan perhatian dari audiens. Yang pertama adalah kemampuan bicara, yang kedua adalah kemampuan empati dan keterampilan sosial, yaitu untuk membaca suasana, berinteraksi dengan berbagai tipe orang, misalnya ada yang pendiam, terus ada yang ekstrovert lah seperti itu. Nah, kita perlu bisa memetakan itu agar acara yang kita bawa tuh berjalan lancar dan sesuai keinginan klien. Kualifikasi berikutnya itu lu harus punya kreativitas dan fleksibilitas lah gitu ya. Gimana kita harus berpikir cepat, bersikap kreatif dan fleksibel lah sesuai dengan suasana yang berkembang dalam acara. Misalnya ketika serius ya harus serius, ketika kita harus melontarkan joke ya kita lemparkan joke yang sesuai dengan audiensnya. Terus kemudian yang keempat ya pengetahuan tentang industri, untuk memahami jenis acara tertentu, misalnya corporate, terus acara pernikahan, acara apa itu kita juga bisa harus mengetahui lah seperti itu. Nah, yang poin paling penting itu adalah kemampuan mengolah waktu. Jadi biasanya tuh kalau acara tuh banyak detail-detail lah, terutama di masalah waktu. Nah, kita harus bisa kemampuan manajemen waktu yang sangat baik. Ini yang paling krusial bagi seorang MC selain kemampuan berbicara gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa gue share gitu dengan pada teman-teman terkait prospek menjadi seorang menjadi seorang pembawa acara atau MC. Cukup sekian, sampai jumpa di episode side job berikutnya yang gue share lah, gue akan banyak share. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.